Selamat pagi anak-anak sayang semua. Puji Tuhan hari ini kita masih belajar tematik 6B ya. Hari ini kita lanjut subtema 3 pembelajaran ketiga ya. Hari ini kita akan belajar mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks dan menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar ini ya anak-anak, ini adalah sikap yang sangat baik, yaitu anak-anak sedang membersihkan kelas. Nah, sikap membersihkan kelas lewat kegiatan piket kelas ini merupakan salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan. Nah, sikap persatuan sangat dibutuhkan bagi suatu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada halaman 94, anak-anak membaca teks berita penyebaran berita proklamasi. Nah, pada teks ini anak-anak akan mengoreksi kalimat yang mengandung kosakata baku. Nah, ada beberapa informasi penting yang harus anak-anak temukan setelah membaca, yaitu gunakan aspek adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk mendapatkan informasi yang ada dalam teks tersebut. Nah, silakan anak-anak baca, lalu setelah baca, anak-anak silakan mengisi tabel paragraf 1, 2, 3, dan 4 pada halaman 94 ya. Untuk memperbaiki kosakata baku dalam teks, silakan anak-anak baca teks penyebaran berita proklamasi halaman 94 ya. Setelah anak-anak membaca, temukanlah informasi penting dalam setiap paragraf tersebut dengan menggunakan aspek adik simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam pencarian informasi tersebut. Lalu anak-anak mengisinya pada tabel halaman 94. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, masih ingat anak-anak di awal pembelajaran sikap persatuan ini sangat penting dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Nah, hewan dan tumbuhan adalah bagian dari lingkungan. Oleh karena itu, kita memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita manusia. Namun, kadang-kadang manusia memanfaatkan hewan tanpa memperhatikan kelestarian populasinya. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dengan menciptakan kawasan konservasi atau pelestarian. Nah, salah satu contohnya adalah cagar alam. Ini adalah cagar alam Krakatau. Nah, pemerintah melakukan pelestarian ini karena beberapa hewan di Indonesia yang sudah mulai langka. Contohnya adalah harimau Sumatera. Kenapa hewan seringkali dijadikan sasaran perburuan? Karena tujuan mereka adalah untuk diambil kulitnya atau diawetkan untuk dijadikan hiasan rumah. Nah, pemerintah telah melakukan usaha pencegahan dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Oleh karena itu, ada banyak kasus di masyarakat di pedalaman di mana mereka memburu hewan langka untuk dikonsumsi. Tapi sekarang tidak lagi ya, karena sudah ada undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi
Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah anak-anak melihat kosakata yang tidak baku dalam teks, lalu kita juga belajar mengetahui beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Lalu bagaimana pencegahannya? Yaitu dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan, lalu melalui kawasan konservasi hewan-hewan dan tumbuhan langka dilestarikan. Oke. Nah, kalau sudah, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di masa pandemi corona ini, dan kita tetap berdoa agar virus corona segera berakhir dan anak-anak bisa masuk sekolah kembali ya. Shalom, selamat pagi, God bless you.